Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ega Resliana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa SMP dalam Menyelesaikan Soal Pemahaman Konsep Teorema Pitagoras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep pada teorema Pitagoras. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus. Instrumen yang digunakan pada penelitian yaitu lembar tes soal pemahaman konsep teorema Pitagoras dan pedoman wawancara. Sampel penelitian ini adalah 4 orang siswa SMP kelas 8. Adapun soal yang diberikan yaitu 2 pertanyaan kemampuan pemahaman konsep matematis dengan materi teorema Pitagoras dalam bentuk uraian. Analisis yang digunakan berdasarkan kesalahan konseptual, prosedural, dan komputasi. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Pertama, kesalahan konseptual, yaitu siswa kurang tepat dalam menggambarkan bentuk segitiga siku-siku, sehingga ukuran sudutnya tidak tepat 90 derajat, dan siswa tidak menuliskan tanda kuadrat pada rumus, dan siswa salah dalam memasukkan nilai P dan Q. Kedua, dikarenakan siswa salah memasukkan nilai P dan Q, sehingga siswa juga melakukan kesalahan prosedural dalam langkah berikutnya pada pembuktian menggunakan teorema Pitagoras, yaitu pada saat menukar posisi nilai 25 di ruas kiri dan 16 di ruas kanan agar sesuai dengan yang ingin dibuktikan. Ketiga, kesalahan komputasi, yaitu kesalahan yang terjadi pada proses perhitungan. Karena pada proses awal siswa telah salah dalam menuliskan nilai P dan Q, maka ini juga berpengaruh pada proses penyelesaian pada tahap komputasi. Pemahaman konsep merupakan salah satu aspek penting pembelajaran matematika. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, disebutkan pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Terkait dengan pelajaran matematika, masih banyak peserta didik yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Hal tersebut dapat diketahui dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di beberapa jenjang yang berbeda. Di antaranya adalah hasil penelitian dari Turma 2013, bahwa jenis kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan terkait konsep, operasi, fakta, dan prinsip. Berdasarkan hasil penelitian Lipianto dan Budiarto, siswa melakukan kesalahan konsep, prinsip, dan operasi. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Elbring, siswa biasanya melakukan kesalahan perhitungan, prosedur, dan simbolik. Pemahaman konseptual adalah pemahaman yang menyeluruh tentang konsep dasar matematika, dan pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan serta menjelaskan atau membenarkan satu cara penyelesaian masalah matematika menurut Hamid 2017. Dengan memberikan tes atau soal mengenai materi yang sudah dipelajari, dapat diperoleh sejauh mana letak kesalahan serta kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesalahan siswa SMP dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep pada teorema Pitagoras.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus. Instrumen yang digunakan pada penelitian yaitu lembar tes soal pemahaman konsep teorema Pitagoras dan pedoman wawancara. Sampel penelitian ini adalah 4 orang siswa yang diambil dari 18 orang siswa SMPN 2 Pamukan Utara kelas 8 berdasarkan tingkat kemampuan belajar siswa. Yang pertama yaitu siswa dengan kemampuan tinggi, yang kedua siswa dengan kemampuan sedang, dan yang ketiga siswa dengan kemampuan rendah. Teknik analisis data dan indikator penelitian diadaptasi dari penelitian tentang analisis kesalahan dari Hasan, kemudian disesuaikan dengan soal pemahaman konsep yang diteliti. Dilakukan dengan cara yang pertama, mendeskripsikan hasil pekerjaan siswa selaku subjek secara naratif, yang kedua menggambarkan struktur jawaban subjek, dan yang ketiga melakukan analisis kesalahan siswa berdasarkan indikator penelitian. Adapun indikator penelitiannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe kesalahan ada 3, yaitu kesalahan konseptual, prosedural, dan komputasi. Adapun indikatornya yaitu indikator pada kesalahan konseptual. Yang pertama, siswa salah dalam mentransformasikan soal cerita ke dalam bentuk geometri dalam kurung segitiga siku-siku, dan salah memahami maksud soal khusus untuk soal nomor 2 dan nomor 2. Salah dalam menentukan sisi miring suatu segitiga siku-siku. Salah dalam menentukan rumus atau teorema yang digunakan. Pada kesalahan prosedural, indikatornya yaitu tidak menggambarkan permasalahan ke dalam bentuk geometri, tidak menuliskan informasi yang diketahui secara lengkap, tidak menyelesaikan soal urai sesuai urutan langkahnya untuk menentukan nilai yang belum diketahui. Kesalahan komputasi yaitu indikatornya salah menentukan operasi hitung. Pada penelitian ini, peneliti memberikan 2 soal pemahaman konsep teorema Pitagoras kepada siswa SMP kelas 8 dengan indikator sesuai urutan pada tabel 1. Adapun soal beserta analisis jawaban siswa adalah sebagai berikut. Pada soal pertama yaitu, perhatikan gambar berikut. Dari gambar bangun datar di atas, manakah yang merupakan bangun segitiga siku-siku? Berikan alasannya. Tentukan bangun manakah yang merupakan triple Pitagoras. Buktikanlah. Jawaban siswa nomor 1 bisa dilihat pada gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Hasil analisis jawaban siswa. Berdasarkan gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 di atas, jawaban siswa pada soal nomor 1 sudah benar. Tetapi, pada tahap konseptual, kurang menyebutkan ciri-ciri bangun segitiga siku-siku. Siswa hanya menyebutkan bahwa sudut segitiga siku-siku berbentuk 90 derajat, tidak menyebutkan syarat bahwa segitiga memiliki sisi miring, sisi tegak, dan sisi bawah atau alas. Kemungkinan hal ini disebabkan karena siswa terpaku pada gambar soal, sehingga siswa menyimpulkan bahwa sudut segitiga siku-siku berbentuk 90 derajat. Menurut hasil wawancara dengan siswa mengatakan bahwa gurunya menjelaskan secara lengkap tentang ciri-ciri segitiga siku-siku. Hanya saja mereka mengatakan bahwa ciri-ciri yang mudah diingat yaitu besar sudutnya 90 derajat.
Soal nomor 2, perhatikan permasalahan berikut. Budi ingin membuat rumah pohon yang ada di samping rumahnya. Rumah pohon tersebut berada pada ketinggian 4 meter dan Budi memiliki tangga sepanjang 5 meter. Agar tangga yang dimiliki Budi tidak mengalami penambahan dan pengurangan, jarak antara pohon dengan tangga yaitu 3 meter. Dari permasalahan di atas, buatlah sketsa dari permasalahan tersebut jika ketinggian rumah pohon diumpamakan P, panjang tangga Q, dan jarak antara tangga dan pohon adalah R. Temukanlah rumus untuk mencari P agar tangga yang dimiliki Budi tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Kemudian buktikanlah. Adapun jawaban siswa nomor 2 dapat dilihat pada gambar 7, gambar 8, gambar 9, dan gambar 10. Berdasarkan gambar 7, gambar 8, gambar 9, dan gambar 10 di atas, analisis kesalahan siswa pada nomor 2A. Hal ini termasuk kesalahan konseptual karena jika siswa paham konsep segitiga siku-siku, maka mereka akan menggambarkan dengan tegak lurus sesuai dengan konsep segitiga siku-siku. Siswa menggambarkan segitiga siku-siku dengan asal-asalan, dengan bentuk yang diingatnya. Akibatnya, apabila gambar diukur menggunakan busur, besar sudutnya ada yang kurang dari 90 derajat pada gambar 8, dan ada yang lebih dari 90 derajat pada gambar 9. Pada nomor 2B, siswa dapat menentukan rumus teorema Pythagoras dengan menggunakan rumus P kuadrat sama dengan Q kuadrat dikurang R kuadrat. Namun, terdapat siswa yang melakukan kesalahan pada tahap konseptual, kesalahan pada tahap prosedural, dan kesalahan pada tahap komputasi. Dapat dilihat pada gambar 6. Pada tahap konseptual, siswa melakukan kesalahan karena tidak menuliskan tanda kuadrat pada rumus. Namun, pada langkah berikutnya, siswa menuliskan tanda pangkatnya. Kesalahan siswa juga terjadi pada langkah berikutnya, yaitu menuliskan tanda sama dengan yang seharusnya ditulis dengan tanda dikurang. Pada proses penyelesaiannya yaitu 16 sama dengan 5 dikurang 9. Setelah dilakukan dengan wawancara dengan siswa mengatakan jika melakukan salah tulis dan kurang teliti pada saat menjawab soal. Pada jawaban siswa ketiga gambar 9 bagian B, siswa melakukan kesalahan dalam proses penyelesaian. Pada tahap konseptual, siswa melakukan kesalahan yaitu siswa tidak menuliskan tanda pangkat pada langkah kedua, dan siswa salah memasukkan nilai P dan Q. Pada jawaban, siswa memasukkan nilai P sama dengan 5 dan Q sama dengan 4. Padahal, pada soal diketahui jika nilai P sama dengan 4 dan Q sama dengan 5. Karena siswa salah dalam memasukkan nilai P dan Q, sehingga didapatkan 25 di ruas kiri dan 16 di ruas kanan. Agar sesuai dengan permintaan soal untuk membuktikan agar tangga yang dimiliki Budi apakah ada penambahan atau tidak, siswa menukar posisi ruas 25 dan 16. Padahal, hal demikian merupakan kesalahan prosedur, karena pada langkah sebelumnya siswa melakukan kesalahan pada tahap konseptual. Karena pada tahap konseptual siswa salah dalam memasukkan nilai P dan Q, maka ini juga berpengaruh pada tahap komputasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa mengatakan bahwa siswa kurang memahami soal. Pada jawaban siswa keempat, gambar 10, siswa melakukan kesalahan yaitu tidak menuliskan tanda kuadrat pada rumus. Namun, pada langkah berikutnya, siswa menuliskan tanda kuadrat. Setelah dilakukan wawancara dengan siswa
Siswa mengatakan jika siswa kurang teliti pada saat proses mengerjakan soal. Hasil analisis jawaban siswa dapat disimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal sebagai berikut. Pertama, kesalahan konseptual, yaitu siswa menggambarkan segitiga dengan asal-asalan dengan bentuk yang diingatnya. Akibatnya, apabila gambar diukur menggunakan busur, besar sudutnya ada yang kurang dari 90 derajat dan ada yang lebih dari 90 derajat. Dan tidak menuliskan tanda kuadrat pada rumus, dan siswa salah memasukkan nilai P dan Q. Kedua, kesalahan prosedural, yaitu siswa salah dalam memasukkan nilai P dan Q, sehingga didapatkan 25 di ruas kiri dan 16 di ruas kanan, agar sesuai dengan permintaan soal. Untuk membuktikan agar tangga yang dimiliki Budi apakah ada penambahan atau tidak, siswa menukar posisi 25 dan 16, padahal hal demikian merupakan kesalahan prosedur. Dan kesalahan juga terjadi pada jawaban siswa pertama. Siswa salah dalam menuliskan tanda yang seharusnya ditulis tanda kurang, namun siswa menulisnya dengan tanda sama dengan. Pada proses penyelesaian, 16 sama dengan 25 dikurang 9. Ketiga, kesalahan komputasi, yaitu kesalahan yang terjadi pada proses perhitungan. Pada jawaban di atas terdapat siswa melakukan kesalahan komputasi. Dapat dilihat pada jawaban siswa nomor 2 pada gambar 9. Karena pada tahap sebelumnya siswa melakukan kesalahan pada tahap konseptual dan melakukan kesalahan pada tahap prosedural, akibatnya siswa juga salah pada tahap komputasi. Setelah mengetahui kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pemahaman konsep teorema Pitagoras, guru dapat memberi penjelasan lebih lanjut dan detail pada materi tersebut agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Kedepannya, diharapkan agar guru dapat lebih bervariasi dalam membuat soal tentang pemahaman konsep teorema Pitagoras agar siswa lebih mudah dalam memahami berbagai bentuk soal pemahaman konsep teorema Pitagoras. Selain itu, disarankan juga untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan penelitian tentang penggunaan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Mungkin ini saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.